Kehidupan di surga Kristen. Alkitab menceritakan bahwa semua umat manusia yang tidak selamat diangkat ke surga ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya ke dunia ini nanti, mereka semua akan mengalami kematian selama 1000 tahun lamanya. Dan setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun di sorga, seluruh umat berdosa yang durhaka tersebut akan dibangkitkan kembali. Lalu, iblis akan mengumpulkan orang-orang durhaka dari keempat penjuru bumi yang telah dibangkitkan itu, dan kemudian akan memimpin mereka untuk berperang. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Gog dan Magog. Dalam peristiwa Gog dan Magog, umat durhaka yang dipimpin oleh iblis akan berperang melawan Yesus dan para umat kudus yang akan turun bersama dengan sorga Yerusalem baru. Dan lokasinya sepertinya mungkin akan terjadi di kota Yerusalem yang berada di bumi ini. Tetapi api dari sorga akan turun untuk membinasakan seluruh umat durhaka beserta iblis dan para pengikutnya, yaitu sepertiga malaikat jahat yang telah menjadi roh-roh setan. Mereka akan dibakar oleh lautan api dan belerang yang menyala untuk beberapa waktu lamanya hingga akhirnya lenyap. Dan itulah yang dinamakan dengan neraka. Lokasi neraka itu adalah di bumi yang fana dan berdosa ini. Api yang turun dari surga juga akan membersihkan dan memurnikan kembali bumi yang sudah tercemar oleh dosa. Sehingga bumi ini menjadi bumi yang baru dan memiliki langit yang baru. Bumi dan langit yang baru adalah suci tanpa tercemar oleh dosa. Keadaan yang sama seperti semula ketika dulu pernah ditinggali oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dan mengenal dosa. Segala sesuatu yang akan ada dan tumbuh di bumi dan langit yang baru ini, semuanya adalah baru. Dan setelah terciptanya bumi yang baru dan langit yang baru, lalu Yerusalem baru yang adalah sorga, bersama dengan seluruh umat tebusan itu pun akan turun dan berada di bumi dan langit yang baru nanti. Yerusalem baru yang adalah sorga Firdaus akan menjadi ibu kota di bumi dan langit yang baru. Yerusalem baru akan menjadi tempat tahta Allah. Sebagaimana yang dilambangkan oleh bait suci di Yerusalem sebagai tempat Allah bersemayam ketika pada masa zaman perjanjian lama. Yesus akan duduk bertahta menjadi raja di Yerusalem baru dan akan berada di tengah-tengah umat kudus dan menjadi Allah mereka. Yerusalem baru kota Allah bentuknya adalah 4 persegi yang panjang serta lebarnya memiliki ukuran yang sama. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ukuran tersebut sama dengan 1.500 mil kuadrat atau 2.400 km untuk seluruh keliling luasnya. Jadi masing-masing dari keempat sisinya adalah sepanjang 600 km. Wahyu 21 ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ukuran tinggi tembok Yerusalem baru adalah sama dengan 216 kaki tingginya. Kota Yerusalem baru yang luar biasa ini akan memiliki tembok yang terbuat dari permata tulen bagaikan kaca murni. Jalannya terbuat dari emas bagaikan kaca bening, dan pintu gerbangnya terbuat dari permata. Dalam perjanjian lama, tempat maha kudus di dalam bait suci Yerusalem adalah berbentuk bujur sangkar sempurna. Dan hanya imam besar saja yang boleh memasuki ruang yang maha kudus di mana tempat Allah bersemayam. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang maha kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Karena di dalam kota Yerusalem baru sudah tidak ada lagi bangunan bait suci, maka dengan demikian, Yerusalem baru juga nanti akan berfungsi bukan hanya sebagai bait suci, tetapi juga sebagai tempat yang maha kudus. Karena Yesus yang adalah Allah, Raja dan juga Imam Besar, akan bertahta di Yerusalem baru. Tetapi bedanya di kota Yerusalem baru nanti, semua umat kudus akan dapat dengan bebas memasuki kota Yerusalem baru sebagai ibu kota sorga dan tempat tahta Allah berada. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat tersebut mengingatkan kita kepada sungai yang mengalir di Taman Eden atau Firdaus pada zaman Adam dan Hawa ketika mereka belum berdosa. Di kedua sisi sungai yang ada di Yerusalem baru juga terdapat pohon kehidupan yang daunnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Penyembuhan di sini
Maksudnya adalah bukan berarti di surga itu ada penyakit. Sebab di dunia yang baru nanti tidak akan ada penyakit. Maka hal itu menunjukkan bahwa itu adalah penyembuhan luka dalam hati manusia yang disebabkan oleh halangan yang memisahkan manusia dari segala zaman. Sehingga umat kudus akan memperoleh kehidupan yang abadi. Dan pada saat itu, semua orang dari segala bangsa telah menjadi warga negara surga dan menjadi anggota keluarga Allah. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di bumi dan langit yang baru nanti, umat tebusan akan memiliki tubuh yang telah diubahkan dengan sedemikian rupa dan kekal. Semua cacat fisik akan diubahkan kepada keadaan yang sempurna. Umat tebusan akan mendirikan rumah dan mendiaminya serta akan menanam dan menuai. Umat kudus tidak akan merasa lelah karena mereka menikmati pekerjaan tangan mereka. Hewan yang dulu buas akan menjadi jinak dan tidak ada yang saling memangsa, serta semua jenis binatang akan menjadi sahabat bagi manusia. Tidak akan ada lagi duka cita, ratap tangis, penyakit, dan kematian. Tidak ada yang najis atau kekejian. Juga tidak akan ada lagi laknat. Di kerajaan sorga bumi yang baru dan langit yang baru nanti juga, umat tebusan akan bertemu dan bersahabat dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan juga dengan tokoh-tokoh hebat yang diceritakan dalam Alkitab. Seluruh umat kudus di sorga akan dapat saling mengenal satu sama lain dengan orang-orang yang mereka pernah kenal sewaktu hidup di bumi yang lama. Misalnya seorang anak akan mengenali orang tuanya dan begitu pula sebaliknya. Juga umat kudus akan dapat saling mengenal dengan orang-orang yang pernah hidup dari segala zaman. Umat kudus akan hidup damai dan penuh dengan sukacita. Karena semua perkara lama yang menimpa ketika kita hidup di dunia ini, semuanya akan dihapuskan dari ingatan. Yesaya 32 ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Bumi dan langit yang baru akan menjadi sorga bagi umat kudus. Sedangkan Yerusalem baru yang turun dari sorga akan menjadi ibu kotanya dan sebagai tempat tahta Allah di mana Yesus akan menjadi raja bagi umat tebusan. Dan umat kudus akan hidup kekal di kerajaan sorga untuk selama-lamanya.